Sebelum kemunculan Dajjal, dunia akan mengalami musim kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Saat itu adalah masa 3 tahun yang sangat sulit. Dalam hadis disebutkan, Dajjal akan muncul dari suatu negeri di timur bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum-kaum, wajah mereka seperti perisai yang ditambal. Hadis Jami' At-Tirmizi. Tanda kemunculan Dajjal akan didahului dengan peristiwa kemarau panjang. Bumi akan mengalami kekeringan selama 3 tahun. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah, yang artinya sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat berat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua agar menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki Allah. Kemudian para sahabat bertanya, "Dengan apa manusia akan hidup pada masa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tahlil, takbir, tasbih dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam buku Misteri Dajjal karya Wiyanto Suud disebutkan, pada masa itu bumi kering kerontang, semua pepohonan meranggas dan langit bersih tidak bermendung, sehingga banyak manusia dan binatang mati kelaparan. Bahkan banyak tanah yang berubah menjadi merah seperti merahnya batu bata dan tembaga. Manusia pun dalam keputusasaan karena tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika itulah Dajjal datang membawa 2 sungai. Salah satunya mengalir air yang jernih dan yang lainnya mengalirkan api. Siapa yang mau mengikuti Dajjal, maka ia akan memperoleh air yang segar. Dan siapa yang mengingkarinya, maka ia akan dimasukkan ke dalam sungai apinya. Inilah ujian yang sangat berat bagi manusia. Ketika melihat 2 sungai Dajjal ini, Rasulullah menganjurkan untuk memejamkan mata. Karena pada hakikatnya, sungai api adalah air dingin yang menyejukkan. Sebaliknya, sungai air justru merupakan api yang menyala-nyala. Rasulullah bersabda, "Sungguh aku lebih mengetahui apa yang menyertai Dajjal. Ia akan bersama 2 sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan mengalirkan air dan satunya lagi kelihatan mengalirkan api yang menyala-nyala. Maka hendaklah mendatangi sungai yang kelihatan berisi api itu, dan hendaklah memejamkan mata, karena yang nampak api itu adalah air yang sejuk." Hadis riwayat Muslim. Dajjal memiliki surga dan neraka. Wiyanto Suud menceritakan bahwa Dajjal memiliki surga dan neraka. Siapa yang mengikutinya, maka ia akan diberi makanan dan minuman di surganya Dajjal. Padahal tidaklah demikian. Surganya adalah neraka dan sebaliknya. Inilah tipu daya Dajjal dalam menyesatkan manusia di akhir zaman. Fitnahnya begitu hebat, membungkus suatu kejahatan dengan keindahan, sehingga banyak manusia yang tertipu. Rasulullah memberitahu ciri-ciri Dajjal dalam sabda beliau, "Dajjal itu buta mata sebelah kirinya, berambut keriting, mempunyai surga dan neraka. Maka nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim.
Rasulullah bersabda lagi, barang siapa menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Lantas, apa saja tanda yang terlihat sebelum kemunculan Dajjal? Tanda yang pertama, manusia akan ditimpa kelaparan. Jelang kemunculan Dajjal, manusia akan dilanda kelaparan. Ini termasuk satu dari beberapa malapetaka yang terjadi sebelum Dajjal menampakkan dirinya. Dengan demikian, semua tanah atau lahan akan rusak kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tanda yang kedua, maraknya pembunuhan, huru-hara dan fitnah. Pembunuhan, huru-hara, harta melimpah, serta fitnah bertebaran. Dajjal akan muncul dalam waktu dekat jika hal-hal ini telah terjadi sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah yang berbunyi, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul Dajjal sebanyak 30 pendusta yang semuanya mengklaim bahwa dirinya utusan Allah. Hartanya melimpah ruah, fitnah muncul, dan al-haraj serta al-maraj, huru-hara. Seseorang bertanya, apa al-haraj itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-haraj ialah pembunuhan. Tanda yang ketiga yaitu banyaknya bermunculan pendusta. Munculnya banyak pendusta termasuk tanda yang muncul jelang kedatangan Dajjal. Rasulullah berkata, kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengaku sebagai Tuhan. Tanda yang keempat yaitu kemerosotan dalam ilmu agama. Ketika ilmu agama mengalami penurunan, inilah tanda bahwa Dajjal akan segera datang dan akhir zaman di depan mata. Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar ketika agama berkurang dan ilmu telah merosot. Tanda yang kelima, manusia banyak yang melupakan Tuhan. Tanda sebelum kemunculan Dajjal lainnya yaitu ketika para manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berkata, Dajjal tidak akan keluar hingga manusia lupa mengingat Allah. Tanda yang keenam yaitu musim paceklik. Di masa ini banyak terjadi kelaparan di seluruh penjuru dunia. Bahkan manusia rela saling membunuh hanya karena berebut sepotong roti. Tanda yang ketujuh, Al-Quds dan Al-Aqsa direbut kembali dari tangan Yahudi. Tanda lainnya yang terlihat jelang kemunculan Dajjal adalah kaum muslimin berhasil merebut kembali Al-Quds dan Al-Aqsa dari tangan Yahudi. Rasulullah berkata pada salah seorang sahabatnya, wahai Ibnu Hawalah, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar dan masalah besar. Maka pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak antara tanganku dengan kepalamu. Tanda yang kedelapan yaitu keringnya Danau Tabariyah. Mengeringnya Danau Tabariyah termasuk salah satu tanda jelang kedatangan Dajjal. Danau ini terletak di Syam dan dimanfaatkan oleh warga Israel dan Yordania. Sejak tahun 1964 Masehi, setelah dibangun stasiun besar di tepi bagian barat dari danau, volume air sangat besar hingga digunakan untuk mengairi pertanian. Namun, kini air Danau Tabariyah kian berkurang. Israel menghentikan operasi pemompaan dari danau tersebut karena volumenya menurun sampai 500 juta meter kubik. Demikianlah sepenggal peristiwa yang memungkinkan akan terjadi jelang kedatangan Al-Masih palsu yaitu Dajjal berdasarkan hadis Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.